Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu ruang lingkup koperasi. Pengertian koperasi. Pengertian koperasi secara umum menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Nah, beberapa ahli yang memberikan pendapat tentang pengertian koperasi antara lain Charles Levy, R.M. Margono, Dijojo Hadikusumo, R.S. Suheratmaja, Paul Robert Castleman, dan Margaret Tigby. Selanjutnya, sejarah koperasi. Gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Pada tahun 1844, lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howard. Di Jerman, Friedrich Wilhelm Raiffeisen dan Hermann Schutzhul mempelopori koperasi simpan pinjam. Di Perancis, muncul tokoh-tokoh koperasi seperti Charles Fourier, Louis Bellens, dan Ferdinand Lassalle. Nah, kemajuan industri di Eropa akhirnya meluas ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Pada tahun 1929, Partai Nasionalis Indonesia atau disingkat PNI di bawah pimpinan Insinyur Soekarno mengobarkan semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda. Pada periode ini sudah terdaftar 43 koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942, pada masa kependudukan Jepang, keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar. Hal ini disebabkan pemerintah Jepang mencabut Undang-Undang Nomor 23 dan menggantikannya dengan komuni atau koperasi model Jepang yang hanya merupakan alat mereka untuk mengumpulkan kekayaan bagi Jepang. Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang hancur akibat politik pada masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang. Hingga setelah Indonesia merdeka kembali menghangat dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 yang menetapkan koperasi sebagai suku guru perekonomian Indonesia. Selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya, konsep koperasi. Yang pertama, konsep koperasi barat. Koperasi adalah organisasi swasta yang dibentuk sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Salah satu dampak koperasi terhadap anggotanya yaitu pengembangan sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan. Yang kedua, konsep koperasi sosialis. Konsep koperasi sosialis menanyakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Yang ketiga, konsep koperasi negara berkembang Indonesia. Adanya campur tangan pemerintah Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif. Sedangkan koperasi di negara berkembang seperti Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Selanjutnya, aliran koperasi. Di sini ada aliran hierarkistik. Menurut pandangan, aliran ini hanya berfungsi sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh sistem perekonomian kapitalis. Nah, ciri-ciri dari aliran
yardistik, yaitu ada pada negara berideologi kapitalis atau ekonomi liberal. Peran pemerintah tidak ada karena keberhasilan dan kejatuhan koperasi sepenuhnya ditanggung oleh para anggotanya. Pengaruh aliran ini lebih kuat pada negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Swedia, Denmark, Jerman, dan Belanda. Selanjutnya, aliran sosialis. Aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Ciri-ciri aliran sosialis yaitu koperasi hanya sebagai alat yang efektif untuk mensejahterakan masyarakat dan menyatukan rakyat. Pengaruh aliran ini ada pada negara Eropa Timur dan Rusia. Selanjutnya ada aliran persemakmuran atau Commonwealth. Aliran persemakmuran atau Commonwealth ini, fungsi dan peran koperasi di dalam masyarakat kapitalis tidak sekedar sebagai tolak ukur alat penawaran, tetapi sebagai alternatif dari bentuk kerusakan kapitalis. Adapun kesimpulannya, koperasi adalah bentuk organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan anggota. Koperasi didirikan karena penderitaan lapangan, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Koperasi merupakan asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.